Terus gimana kejadiannya sampai akhirnya kamu menemukan anak-anak ini loh, anak-anak rohani ini. Yeah. Itu piye ceritanya? Iya, ini tadi sebetulnya Kamboja itu kan satu-satunya negara yang kehilangan 2 generasi. Jadi mereka kehilangannya karena dibunuh Pol Pot itu ya? Karena waktu itu anak-anak pun kena juga. Hah? Jadi anak-anak diajari untuk membunuh, anak-anak diajari untuk bukan cuma orang-orang pinter yang dibunuh, anak-anak juga diajari membunuh. Iya. Jadi anak-anak pun sudah dijadikan tentaranya mereka, Bu, tentaranya Khmer Merah. Jadi bukan hanya generasi yang tua aja, tapi generasi yang itu juga mereka 2 juga, generasi ya. hilang. Padahal kalau Pak Daniel Alexander dulu waktu datang ke CKI, dia mengatakan untuk mengembalikan satu generasi itu dibutuhkan 20 tahun. Jadi memang Kamboja itu satu negara yang sebetulnya memang kasihan sekali karena kan perang saudara sendiri. Itu lebih menyakitkan daripada kolonialisme dari negara lain. Jadi pesan moralnya sampai detik ini, jangan perangi saudaramu. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Ailing. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Bertemu lagi dengan saya Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium Podcast Holy Stadium. Seorang yang berjumpa dengan Tuhannya, dia akan mempunyai rasa cinta yang meluap-luap. Akibatnya dari rasa cinta itu akan membuat seseorang ini akan memberikan apa saja kepada orang yang dicintainya itu. Nah, saya bertemu dengan seseorang yang berjumpa dengan Tuhan dan jatuh cinta. Akhirnya dia memberikan seluruh hidupnya untuk orang yang dicintainya ini. Dan selama 20 tahun ada di negara Kamboja. Dan itu akan kita ajak ngobrol untuk kita tahu apa sih yang ada di dalam hatinya. Selamat datang Ailing di Podium Podcast Holy Stadium. Shalom Pastor Tina. Saya melihat bahwa Ailing ini selama 20 tahun tinggal di Kamboja dan sampai akhirnya pada waktu Bapak Petrus Agung gak ada, balik ke Semarang. Tapi ada 3 tambah 1 lagi 4 orang yang ikut balik ke sini. Nah, ini menarik ya. Ailing sendiri tidak menikah, tapi bisa punya anak-anak Kamboja semua lagi ya. Nah, bisa ceritain enggak dari mana sampai Ailing itu bisa berangkat ke Kamboja? Setelah itu sampai balik Semarang lagi. Nah, coba diceritain. Saya kepengen ngerti ceritanya. Ya, terima kasih Pastor Tina. Ketika saya betul-betul serius dengan Tuhan, sebetulnya pada waktu saya masih kecil saya pernah ke sekolah minggu, pada waktu SMP, SMA pernah ikut persekutuan. Tetapi hati yang betul-betul serius dengan Tuhan itu setengah tahun sebelum saya lulus dari kuliah, dari wisuda di Satya Wacana. Jadi ketika setengah tahun sebelum saya di wisuda itu, saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan saya betul-betul gandeng Tuhan gitu istilahnya. Dan ketika ada pertemuan dengan Tuhan itu, hati itu menjerit satu hal, Tuhan, aku ingin kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Nah, itu satu hal yang membuat saya tuh determin ke sana. Saya ketika itu jadi mengerti betul ada rencana Tuhan untuk setiap manusia. Ada rencana Tuhan untuk hidup saya dan itu yang mau saya cari. Karena di situ saya sadar sepertinya Tuhan itu memberikan mimpinya buat saya. Jadi Tuhan bermimpi untuk saya. Nah, tinggal bagaimana saya merealisasikan mimpinya Tuhan itu jadi gitu. Oke. Jadi ketika
ketika mengasihi Tuhan itu satu hati yang saya pengen mimpinya Tuhan itu untuk hidup saya itu menjadi nyata gitu. Yeah. Nah, dan saya bertemu dengan Tuhan yang luar biasa. Ketika setengah tahun sebelum lulus dari Satya Wacana, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sesudah dari Satya Wacana juga penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika dari itu kan saya di Salatiga, baru seminggu sekali pulang ke Indonesia, ke Semarang. Nah, ketika itu saya berteriak, Tuhan, aku mau ketemu dengan tempat yang tepat. Dan itu betul-betul ditunjukkan ke JK Injil Kerajaan. Luar biasa sekali. Itu Permata ya? Di sebelahnya Gajah Mada malah masih di situ. Oh, masih di situ ya? Iya. Sekarang Legacy. Ya, itu di situ betul-betul bagaimana Tuhan itu nyata. Jadi semenjak saya serius dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata, betul-betul nyata. Dan setiap misalnya mau berbuat apa gitu selalu tanyanya sama Tuhan. Itu karena hati saya menjeritnya itu, Tuhan, kehendak-Mu tuh supaya jadi dalam hidupku. Nah di situ saya seperti mencari permata mencari mutiara gitu. Nah, dan Tuhan itu selalu kan siapa yang mencari dia akan menemukan dia. Siapa yang berteriak dia akan menjawab. Memang Tuhan seperti itu. Dan caranya luar biasa, caranya macam-macam. Terus sampai suatu saat saya menjadi guru sekolah minggu. Nah, ketika menjadi guru sekolah minggu itu juga banyak ceritanya. Sampai akhirnya dari guru menjadi banyak suka duka ya. Banyak sukanya, Bu. Sukanya ya. Terus ada dukanya, tapi itu sudah dipulihkan sama Tuhan. Sampai akhirnya menjadi pemimpin sekolah minggu. Terus dari situ Tuhan menunjukkan. Ternyata yang saya cari itu Tuhan tunjukkan pertama kali itu lewat mimpi. Saya bermimpi, saya itu memasuki satu ruang di mana saya tahu ruang itu seperti ruang yang dikhususkan. Dan yang saya lihat sepertinya itu kayak kalau di syuting gitu itu ditunjukkan ke kaki saya di mana sepatu itu saya lepaskan. Jadi saya masuk ke ruang itu dengan sepatu yang sudah dilepas gitu. Nah, itu mimpi yang pertama, yang lainnya lewat doa. Jadi ketika Roh Kudus seperti memberikan impresi puasa 40 hari. Saya ikutin, saya puasa 40 hari. Dan seminggu sebelum puasa itu selesai, ketika saya sedang berdoa di Getsemani bersama dengan guru-guru sekolah minggu itu, Tuhan memberikan saya visi. Dan visi itu saya lihat rumah. Ada satu rumah yang saya tahu itu bukan rumah di Jawa. Dan itu waktu itu saya belum tahu kalau itu di luar. Tapi saya tahunya itu seperti rumah yang di Sumatera. Tapi saya sebetulnya nggak jelas itu di Sumatera. Yang jelas itu rumah pintunya depannya seperti ada kayak tangga-tangganya gitu. Nah, habis itu saya lihat pohon. Nah, yang lucu pohon biasanya kan kalau membesar itu bersama-sama, membesar dan ke atas gitu. Tapi pohon ini enggak. Pohon ini jelas sekali di situ saya lihat pohonnya tuh meninggi. Pohonnya meninggi, yang terakhir saya lihat jalan gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Itu apa yang kamu tangkap waktu kamu ngelihat visi tentang sepatu yang dilepas itu kamu nangkap apa? Waktu itu saya lihat rencana Tuhan menyuruh saya masuk ke satu panggilan khusus. Tetapi harus dengan melepaskan sepatu yang lama itu. Melepas semua hak kita, ya. Kerelaan. Sehingga ketika memasuki itu saya jadi seperti, dan meski gini, yang saya lihat Tuhan itu saya mau, tapi Tuhan yang memperlengkapi. Termasuk memperlengkapi hati. Dengan yang penting saya mau aja, terus yang lainnya akan diberikan oleh Roh Kudus gitu. Nah, sesudah saya ketika 40 hari itu saya berdoa Tuhan kasih visi itu, saya diam aja, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Tapi seminggu kemudian ketika doa lagi nih di Getsemani, terus ada satu orang waktu itu pemimpin ya, waktu berdoa bersama-sama, kita doa nih sama-sama beberapa orang. Ketika doa gini saya dengar dia nangis-nangis nih. Tapi anehnya ketika dia nangis tuh saya tahu ini pasti nangisin saya. Nah, saya merasa banget gitu. Udah selesai, akhirnya dia cerita. Memang dia
mendapat penglihatan untuk beberapa orang yang sedang berdoa saat itu. Tidak semuanya dapat, tapi salah satunya buat saya, dan dia cerita, dia melihat tangan saya itu digandeng sama Roh Kudus. Dan dibawa ke tempat-tempat yang sulit, dan itu tidak di Indonesia. Dan lucunya ketika dia nangis-nangis, saya teriak haleluya. Berarti saya tahu gitu loh, tahu panggilan saya. Tuhan memanggil saya untuk keluar, dan itu tidak di Indonesia. Dan ketika ngerti kehendak Tuhan tuh yang ada sukacita, bukannya takut, bukannya was-was, dan tidak memikirkan apapun. Saat itu pokoknya wah sudah ketemu nih. Nah, tinggal bagaimana nanti caranya Tuhan membawa saya ke sana. Dan itu luar biasa sekali. Nah, terus akhirnya kamu sampai tahu bahwa itu Kamboja yang dituju Tuhan untuk kamu itu masuk ke sana. Nah, itu kamu apa yang terjadi dan gimana kamu taunya? Jadi itu waktu itu sudah sharing dengan gereja ya, dengan Pak Petrus. Jadi terus saya bersama dengan 2 orang dari Indonesia, kita mengikuti training misi di Malaysia. Bersama dengan beberapa orang dari negara-negara lain. Jadi istilahnya kita di training untuk menjadi misionari. Dari Semarang cuma kamu? Semarang 1. Yang lainnya tapi di Indonesia, di Indonesia 3. Nah, di situ mereka ini satu grup mission yang base-nya ada di Inggris. Nah, ada di Inggris, tapi mereka punya hati untuk menjangkau di seluruh dunia. Nah, 3 bulan training misi di situ, mereka punya hati untuk menjangkau Malaysia bagian barat, Kamboja dan Cina. Jadi waktu itu sebetulnya karena 2 orang teman saya itu yang dari Indonesia mau ke Cina, saya memutuskan untuk ikut ke Cina sebetulnya. Jadi ketika sudah dibagi grup, saya ikut dalam grup yang berdoa untuk Cina. Dan saya ingat itu ada salah satu teman yang dari negara lain ya, bukan dari Indonesia. Dan kita jadi senang tuh doa sama-sama untuk Cina gitu. Sampai suatu saat masih di dalam training itu, pemimpinnya memberikan lewat proyektor tentang negara Kamboja. Nah, ketika melihat negara Kamboja kan mereka menunjukkan nih apa yang ada di negara Kamboja. Ibu bisa tebak apa yang saya lihat di situ, Bu? Rumah. Rumah itu yang ada tangganya saya lihat di situ, Bu. Bentuk rumahnya seperti itu yang ada di tangga. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan saya pergi ke Kamboja. Saya tahu Tuhan suruh saya ke Kamboja. Padahal waktu itu tidak ada satupun yang mau. Tidak ada satupun yang memilih untuk pergi ke Kamboja. Dan teman saya marah itu. Karena merasa maunya ke Cina, teman dia. Bukan hanya teman yang dari Indonesia, tapi teman yang dari negara lain itu juga mengharapkan ikut sama-sama ke Cina gitu. Nah, ada satu orang dari Timur Tengah yang lari karena dia yang ada di grup itu juga, teman itu lari dari keluarganya karena mau dibunuh karena dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia bilang gini sama saya, kamu jangan ke Kamboja, bisa mati kamu nanti di sana. Karena semua orang punya senjata, ngomongnya gitu. Tapi tidak ada ketakutan. Pokoknya sukacita ketika ngerti kehendak Tuhan itu mengalahkan semuanya. Dan itu yang akhirnya bagaimana Tuhan buka jalannya akhirnya sampai ke Kamboja. Ketika sampai Kamboja itu pun jeritan hati untuk mengerti betul enggak Tuhan ini kehendakmu itu masih ada di sana. Karena memang saya betul-betul pengen mimpinya Tuhan itu jadi nyata gitu. Nah, ketika saya sampai di Kamboja, orang tuamu gimana? Nah itu, Bu. Saya ini terberkati dengan orang tua yang mengasihi saya. Nah, sebetulnya saya itu anak pertama yang lulus dari perkuliahan. Jadi mereka bangga bangga ini anak pertama. Apalagi dulu papa sama mama sarjana sekarang ya. Bukan orang yang pendidikan tinggi gitu ya. Jadi mereka bangga sekali gitu. Terus tapi ketika mereka tahu saya ingin pergi ke misi, waktu itu saya diceritani sama mama. Jadi papa itu tanya sama mama, gimana nih Eileen, dia kok pengen pergi ke misi ya? Gimana ya? Jawabannya mama tuh cuman gini, lah bahagianya Eileen tuh di Yesusnya kok. Gitu. Terus ketika papa saya dengar kebahagiaan saya tuh ada di Yesus,
Akhirnya dia rela melepaskan saya untuk pergi ke misi. Itu saya mengucap syukur dengan hati yang bagaimana bagaimana mau melihat anaknya bahagia. Ini intermezzo sebentar ya Bu. Saya mau cerita bagaimana papa saya itu dia selalu memberikan yang lebih untuk anaknya. Dulu ketika saya masuk kuliah Satya Wacana itu kan harus dites dulu. Kalau sudah lulus tes kan baru terus diskusi harga masuknya berapa gitu ya untuk uang pembangunan gitu. Saya tuh sudah lulus dengan baik dan mereka minta misalnya 3 juta gitu ya. Harusnya itu ditawar, harusnya bisa masuk kurang dari 3 juta. Tapi papa saya enggak, karena saking senengnya anaknya akan kuliah. Dia langsung bilang, enggak, saya kasih 5 juta aja. Jadi itu harga satu mobil carry pickup Bu. Saya masih ingat waktu itu. Jadi di situ saya merasakan disayang. Saya merasakan dihargai. Dan saya merasa bagaimana betul-betul seorang papa itu pengen melihat hari depan anaknya itu sukses gitu. Luar biasa ya. Hati bapak seperti kayak begitu ya. Nah, terus akhirnya pada waktu kamu sampai di sana, itu apa yang kamu lakukan pertama kali? Ya, yang saya lakukan pertama kali tadi Bu, saya cek lagi betul enggak ini rencananya. Masih ragu-ragu soalnya ya. Ya bingung juga loh. Karena saya betul-betul hal baru soalnya kan. Nah itu, tapi Tuhan tuh selalu jawab. Jadi sebetulnya pada waktu itu ada satu orang sebelum saya pergi ke Kamboja, saya didoakan bersama-sama, tapi ada satu orang yang cuma lihat aja tapi terus panggil saya. Ini orang Inggris, orang Inggris yang sedang ada di Malaysia. Dan dia bilang gini, Aileen, Tuhan nunjukin ke aku, nanti kamu di Kamboja itu seperti bunga yang lagi mekar. Nah, kan saya itu kan tanya sama Tuhan waktu-waktu itu, Tuhan di matamu tuh aku seperti apa sih? Kan boleh ya Bu ya? Ya boleh. Gitu. Nah itu. Terus ketika sampai di Kamboja, nah waktu itu saya disuruh melayani di rumah yatim piatu. Ketika disuruh melayani di rumah yatim piatu, saya mikir, kok pelayanan di rumah yatim piatu ya, apa yang bisa saya kerjain gitu. Karena dulu waktu di gereja kan khotbah untuk anak-anak, doain anak-anak pada tumbang gitu. Kalau di yatim piatu saya nggak ngerti nih apa yang saya kerjain. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Tapi suatu saat ketika saya pergi ke tempat rumah yatim piatu itu, saya lihat anak-anaknya, hati saya penuh dengan sukacita. Dan itu selalu tanda dari Tuhan. Kalau itu sukacita yang meluap-luap itu dari Roh Kudus yang memberikan seperti itu. Akhirnya saya sadar, berarti salah nih aku. Memang harusnya aku pelayanan di tempat ini gitu. Terus akhirnya saya berdoa, Tuhan berikan saya second chance gitu. Dan Tuhan betul-betul buka, sehingga pemimpin yatim piatu itu orang Malaysia, India Malaysia, datang lagi ke saya dan dia tanya lagi, Aileen, kamu mau melayani enggak di rumah yatim piatu ini? Saya bilang, ya. Ketika saya bilang ya, dia bilang gini, Bu, nanti kita harap ketika kamu melayani di sini, kamu tuh punya sukacita seperti bunga yang lagi mekar. Pas lagi ya, karismatik. Ya, dan saya ngerti artinya bunga yang lagi mekar itu apa? Sukacita. Sukacita. Jadi bagaimana? Ada berapa anak di rumah yatim piatu? Waktu itu mungkin sekitar 30 lebih. Banyak juga ya. Iya. Terus kamu ngapain di situ? Nah, saya masakin buat mereka. Masakin buat 30 anak dan juga staff-staffnya. Nah, Mbok masakin kan masakan Indonesia. Iya Bu, masak sup saya masih ingat tuh pertama kali. Sup yang ada malingnya. Sup kan gampang, kayak cemplung-cemplung. Itu kan makanan camping. Ya tau, sup maling. Dan mereka suka sih, padahal saya nggak bisa masak loh. Saya nggak pernah masak. Kan mama hebat bisa masak, saya nggak pernah masak. Nah itu, terus saya setelah masak apa lagi? Saya cuci rambutnya Bu. Kutunya besar-besar. Saya tidur bareng sama mereka, akhirnya saya kutuan juga. Ya itu, jadi waktu itu saya belum bisa bahasa Khmer, kan bahasanya orang Kamboja namanya bahasa Khmer. Saya belum bisa bahasa Khmer, tapi ada bahasa lain yang Tuhan tunjukin, bahasa kasih. Nah itu lebih mengkomunikasikan daripada yang verbal itu. Actionnya lebih bisa dikomunikasikan, lebih nyata, dan mereka lebih bersukacita ketika menerima itu. Nah terus apa lagi yang kamu kerjain di itu? Nah ngajari anak-anak gitu enggak? Ya, ngajari anak-anak dan beberapa hal-hal yang lainnya juga.
Terus ngajarin mereka untuk doa bareng begitu. Iya, nyanyi seperti itu. Sampai akhirnya 5 tahun yang pertama memang saya bantu banyak organisasi. Jadi bantu di gereja-gereja Kemer, bantu di organisasi internasional. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan bilang, jadi lewat firman Tuhan ketika membaca itu tentang sumur Yakub itu, di mana gembala-gembalanya saling berebut air, tapi akhirnya punya sumur sendiri. Di situ saya tahu Tuhan ngomong, Tuhan bicara, kamu punya pelayanan sendiri. Oh. Nah, berapa lama jadinya dari di panti asuhan tuh berapa lama kamu melayani? Di panti asuhan nggak lama, cuman hanya sampai kurang dari 1 tahun, nggak lama, 1 tahun. nggak lama aja. Terus akhirnya ketika punya pelayanan sendiri itu juga ceritanya luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan, mengarahkan, dan tadi Bu, rumah yang tadi itu pelayanan saya pertama ketika Tuhan berkata sekarang kamu punya pelayanan sendiri. Itu dimulai dari rumah yang tadi. Oh. Bisanya sampai ketemu rumah itu gimana caranya? Nah, waktu itu sebetulnya saya lagi membantu teman saya yang punya pelayanan, memberikan di jalan-jalan bertemu dengan pemulung, pelayanan untuk pemulung. Kita memberikan snack, kita berkomunikasi dengan mereka. Dan saya waktu itu ada di satu daerah yang berbahaya sebetulnya. Saya bertemu dengan 3 orang pemulung. Habis itu saya berkata kepada mereka, minggu depan di waktu yang sama, tempat yang sama, jam yang sama, kita ketemu lagi ya. Nah, terus akhirnya minggu depannya saya nunggu di situ tuh, di tempat yang sudah dijanjikan itu. Saya tunggu lama, mereka enggak datang-datang. Nah, teman saya itu sebetulnya mau ambil saya untuk yuk pergi aja, yuk, itu paling mereka mungkin lupa atau mereka bohong atau, tapi itu satu hal yang saya belajar. Satu keputusan dalam waktu mungkin berapa menit atau berapa jam itu aja bisa mengubah keputusan hidup kita. Iya. Di situ saya bilang enggak, aku mau tunggu. Aku mau tunggu mereka. Akhirnya saya ditemani dengan 1 orang Kemer yang juga karena itu tempat yang berbahaya. Nah, sebelum matahari terbenam, 3 anak itu datang. Berapa lama kamu nunggu? Lama Ibu. Berjam-jam. Selama kamu nunggu ngapain? Berdiri aja di situ. Berdiri mungkin itu kan di daerah yang saya juga belum kenal ya. Terus ketika akhirnya ada teman yang datang menemani, kita ngobrol sampai akhirnya mereka datang. Nah, ketika mereka datang, saya dibawa ke rumahnya mereka. Waktu itu malam sehingga saya tidak terlihat, nggak bisa lihat jelas jalannya, nggak bisa lihat jelas keadaannya seperti apa. Nah, kita beliin lilin kecil karena di tempat itu sangat gelap. Nggak ada lampu? Nggak ada. Nggak ada. Kita beliin lilin. Terus di situ tuh ada 1 orang bapak yang sedang tidur di rumah kecil dari kayu. Perutnya gede, besar. Kita doain dan kita sharing tentang Yesus, dan dia nangis. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia pakai tangannya, dia bilang, aku terima Yesus. Gitu. Dan itu satu keluarga. Hari itu kita berdoa bersama-sama. Dan akhirnya saya melayani di keluarga itu. Dan itu mulai baru kelihatan ketika saya mengunjungi lagi, ternyata itu rumahnya itu. Itu rumah seperti apa yang saya lihat di visi itu. Tapi memang ya, waktu saya mengunjungi Kamboja itu, kan saya sudah diwanti-wanti, nanti kalau sampai Kamboja, kalau dengar dodo gitu toh, langsung menjauh dari kaca, langsung di bawah kolong tempat tidur. Baru masuk hotel, baru naruh koper, tiba-tiba dengar langsung saya sama Pak Petrus langsung tengkurap di bawah kolong tempat tidur. Nah, tapi di situ luar biasa. Saya ingat waktu itu, Pak Petrus tuh rupanya dia pergi pelayanan, dikasih orang cek dan lupa, gitu. Saya ingat waktu itu saya mesti bayar rumah saya karena saya nyicil rumah. Pak Petrus berdoa supaya dia bisa mencicil dengan cepat, gitu, tidak usah kelamaan. Dia ingat waktu kita sama-sama tengkurap di bawah tempat tidur, dia mau
kemarin aku dikasih orang, kok aku lupa. Dia masih pakai baju yang sama gitu. Ini loh. Kita lihat ceknya 75 juta. Zaman itu ya. Zaman itu langsung kita bayarkan lunas gitu. Nah, di situ besok pagi ini itu pemandangan yang aku enggak lupa. Pada waktu pagi terus kita pergi, saya ngelihat di depan rumah orang-orang pada jemur senjata nih dewi-dewi. Iki ra salah iki negara yang ini. Buat saya kaget juga. Wih, negara kok kayak gini ya? Setiap rumah punya senjata sendiri-sendiri dan pagi hari dijemur, dijejer gitu. Buat saya itu pemandangan saya enggak pernah lupa sampai sekarang gitu loh. Nah, sekarang kamu itu melayani di negara yang kondisinya kayak begitu. Ya, Bu. Apa kamu tuh enggak takut? Orang tuamu enggak khawatir? Nah itu yang aku pengen tanya. Enggak, gimana rasanya orang tua nih? Enggak takut, Bu. Hah? Karena orang tua tahu itu apa saya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Jadi selama masa-masa itu saya juga karena saya sendiri juga dalam penyampaiannya kepada orang tua juga bukan ketakutan yang saya sampaikan. Meskipun negara itu barusan selesai perang gitu ya, dan masih ada kemer merah di beberapa tempat. Dan memang sebetulnya di negara itu kalau mereka lagi marah, kan waktu itu senjata bisa dijual ya, bisa dibeli. Harganya semua orang bisa punya 2 juta. Jadi kalau marah ada yang tinggal ya gitu aja ke tetangganya. Jadi ngeliatin begitu, iya negara kok sampai kayak begini gitu loh. Yang saya tidak pernah mau lagi masuk kedua kalinya yang tempat pembunuhan itu loh. Itu masih ada darah di tembok, ada darah di tempat tidur. Itu saya ngomong sama Pak Petrus Agung, saya tidak akan masuk lagi kedua kali karena atmosfernya itu atmosfer kejam gitu tuh betul. Masih terasa banget gitu loh. Jadi aku ngomong, aduh aku enggak mau lagi masuk kedua kalinya ke tempat itu. Apa namanya itu? Tool slang. Nah, itu benar-benar mengerikan banget. Yang satunya kan Killing Fields yang besar itu, tapi yang ini kan yang museumnya di mana orang disiksa itu masih ada di situ, barang-barangnya masih ada di situ. Nah, itu aku tidak mau masuk 2 kali gitu loh. Nah, terus gimana kejadiannya sampai akhirnya kamu menemukan anak-anak ini loh, anak-anak rohani ini. Nah, itu piye ceritanya? Ini tadi sebetulnya Kamboja itu kan satu-satunya negara yang kehilangan 2 generasi. Jadi mereka kehilangannya karena dibunuh Pol Pot itu ya? Karena waktu itu anak-anak pun kena juga. Jadi anak-anak diajari untuk membunuh, anak-anak diajari untuk bukan cuma orang-orang pinter yang dibunuh, anak-anak juga diajari membunuh. Jadi anak-anak pun sudah dijadikan tentaranya mereka, Bu, tentaranya Khmer Merah. Jadi bukan hanya generasi yang tua aja, tapi generasi yang itu juga mereka 2 juga generasi hilang. Padahal kalau Pak Daniel Alexander dulu waktu datang ke JKI, dia mengatakan untuk mengembalikan 1 generasi itu dibutuhkan 20 tahun. Jadi memang Kamboja itu satu negara yang sebetulnya memang kasihan sekali karena kan perang saudara sendiri. Itu lebih menyakitkan daripada kolonialisme dari negara lain. Jadi pesan moralnya sampai detik ini, jangan perangi saudaramu. Karena sakit, itu menyakitkan. Betul. Dan itu parah banget itu. Betul. Dan mereka tuh sampai jarang sekali mau diajak ngomong tentang Khmer Merah. Betul-betul seperti aib buat mereka. Satu tapi wajahnya macam-macam atau satu wajah. Satu sama, wajah tapi ada di depan, ada di samping, kanan kiri dan ada di belakang. Itu artinya sekalipun berapa lama kita kenal seseorang, itu ada saja yang tersembunyi, yang tidak akan pernah tampil. Budayanya seperti itu. Jadi berarti mereka akhirnya juga bisa pintar untuk menyembunyikan akan sesuatunya akan itu. lukanya. Iya. Itu kasihan sekali. Ya itu. Nah, itu tadi Bu kembali ke rumah yang tadi itu, mumpung saya ingat, ternyata pohon yang saya lihat tinggi itu loh Bu, itu ternyata kalau gambar-gambar mereka gambar untuk lukisan ada rumah itu, ternyata pohon itu ada jadi simbolnya negara Kamboja. Itu pohon siwalan Bu. Kan lontar. Ya, pohon siwalan lontar. Tinggi tuh?
tidak membesar begini tapi meninggi. Nah itu jadi itu semakin saya tuh lihat memang Tuhan tuh menunjukkan rencananya dan mengarahkan saya ke tempat yang tepat gitu. Nah ketika akhirnya tadi ketika rumah yang tadi saya melayani bapak itu dan keluarganya, sampai suatu saat itu kan bapaknya meninggal. Tapi luar biasa anaknya yang kecil umur 5 tahun itu waktu saya datang ngelewatin jembatan kan, karena itu rumah itu dibangun di atas danau yang kotor. Jadi saya lihat anaknya ini lagi lari-lari, anak 5 tahun masih telanjang gitu. Tapi dia ngomong seperti ini, bapakku sudah di surga. Jadi dia tahu papanya sudah bahagia ada di surga. Nah sesudah itu akhirnya kita memakai rumah itu Bu untuk memanggil anak-anak, untuk mengajari anak-anak di sana kasih Tuhan, memberikan mereka snack, kita main game seperti itu. Sampai akhirnya karena rumah itu kan kecil, ada babinya lagi di dalam. Oh mereka senang babi ya, melihara babi. Babinya gede-gede kalau di Kamboja. Tapi katanya enak loh Bu babinya. Dulu kita waktu teman-teman ke Kamboja suka loh Bu. Enak-enak memang. Nah itu akhirnya karena nggak cukup. Karena terlalu rendah rumahnya, kita kalau loncat-loncat kan takutnya rumahnya nanti oleng. Akhirnya kita cari tempat. Nah kita akhirnya kontrak satu. Nah yang ibu pernah datang di sana itu. Di situ saya ketemu dengan Ruth, saya ketemu dengan Esther, saya ketemu dengan Deborah. Nah, ini menarik nih. Ruth, Esther, Deborah, satu lagi Barnabas. Ketemunya Esther gimana? Oh mereka datang di center semua. Terus apa yang terjadi dengan Ruth itu sampai akhirnya kamu bisa, ini sudah kayak anakku sendiri, ini benar-benar anak buat aku. Apa yang terjadi? Ya itu sebetulnya dulu pertama kali saya cuman datang dan pergi. Jadi kita punya sendiri pelayanan sendiri, yang itu yang Tuhan bilang kamu sekarang punya pelayanan sendiri. Jadi di situ kita yang ngelola sendiri, jadi kita yang punya senternya. Kita maksudnya tidak di bawah, kecuali di bawah JKI ya, tapi kita tidak di bawah organisasi yang lain, kecuali bekerja sama dengan tadi yang organisasi misi itu. Nah itu di situ akhirnya kita membagikan pendidikan kepada anak-anak, pendidikan rohani dan pendidikan yang lain, seperti menari, musik. Nah itu anak-anak tuh suka musik Bu. Ekskul ya, jadi kayak ekskul gitu ya. Dan Inggris gitu. Nah itu akhirnya mereka tertarik, mereka datang. Itu kan kita di daerah yang paling kumuh di Phnom Penh, ke ibu kotanya Kamboja. Nah itu anak-anak datang. Itu di pinggir ya. Nah anak-anak itu datang di center dan mereka menemukan sukacita ada di center. Terutama Ruth itu punya pengalaman nih Bu. Karena dia di rumah tidak menemukan kasih dan sukacita, dia tuh meluangkan waktunya di center terus. Nah mamanya nggak boleh. Jadi sampai dihajar pakai bambu, bambunya sampai putus berdarah. Sampai akhirnya dia, kalau orang Kamboja itu kan gini, salamnya kan juga gini, katanya jomnip suwe gitu. Nah sampai dia tuh kayak minta toh sama maminya, aku nggak pergi sana lagi. Akhirnya Esther dengan teman-teman yang lain visit ke tempatnya Ruth, dan waktu itu mereka nggak tega Bu, lihat bagaimana penuh luka-luka berdarah gitu toh. Terus akhirnya nangis mereka nangis. Tapi ibu bisa bayangkan anak ini sekalipun disiksa seperti itu, tapi akhirnya ketika dia sembuh dia balik lagi ke center. Karena ada Tuhan di situ, ada Tuhan di center. Lah memang orang tuanya apa kerjaannya? Waktu itu orang tuanya Ruth waktu itu oke ya, dia jadi mamanya bekerja dengan orang lain, bukan sebagai pembantu, tapi maksudnya lumayan lah kerja di toko gitu, tapi dengan orang lain gitu misalnya, atau lumayan atau di kantoran gitu. Tapi kan kehidupan orang kadang-kadang terus jatuh lagi gitu. Tapi kebanyakan dari mereka tuh anak-anak orang yang kurang mampu. Esther juga gitu. Jadi dari situ akhirnya kita seleksi, maksudnya terseleksi sendiri, karena siapa akhirnya anak-anak yang terima Yesus, mereka dibaptis, mereka dimuridkan. Jadi setiap hari kita baca Alkitab sama-sama, satu pasal, setiap hari itu sampai habis, sampai anak-anak. Nah mereka itu ada di center, orang tuanya enggak keberatan ya? Ada yang keberatan, ada yang tidak. Nah kalau yang keberatan terus gimana? Yang nggak boleh datang seperti Ruth itu tadi, dipukulin, nggak boleh datang.
pernah dikirim ke tempat lain sampai tidak boleh ada di situ. Umur berapa anak-anak itu waktu ditemuin? Kalau Ruth itu umur 8 tahun. Ruth umur 8 tahun. Pertama kali datang. Kalau Esther umur 12 tahun. Yang Deborah itu datang waktu dia agak besar umur 14 tahun. Loh, mereka enggak sekolah? Sekolah. Jadi kalau mereka sekolah pagi, mereka datang siang di center. Kalau mereka sekolah siang, mereka datang pagi di center. Oh. Jadi kita buka 2. Jadi saya buka jam 8 sampai jam 12. Habis itu jam 2 sampai jam 4. Atau jam 5 gitu. Jadi ada 2 session gitu. Ya. Jadi mereka tetap bisa datang terus. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan bilang, kamu sekarang tinggal bersama dengan mereka. Nah di situ mulai terbentuk satu keluarga, Bu. Ada komunitas sendiri ya. Ya. Dan keluarga. itu anak-anak yang perempuan tinggal bersama dengan saya ya. Yang cowok itu tinggal di center yang depan. Terus kita kan ada 3 tempat di tempat yang dulu Ibu visit ke sana. Yang kayak ruko-ruko itu toh, tingkat itu ya. Dari situ akhirnya kita hidup bersama-sama dan hati visi saya kan melihat anak-anak ini menjadi tentara Tuhan. Artinya ketika mereka kecil, mereka itu sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan memang anak-anak ini sejak kecil sudah dipakai sama Tuhan. Jadi kita pergi ke gereja yang kecil gitu, mereka menyembah Tuhan lewat lagu-lagu gitu. Jadi itu memberkati sampai akhirnya dari yang kecil itu sampai dibuat bertahap-bertahap sampai akhirnya dengan 7 orang anak Kamboja, Bu, saya pelayanan di Australia 1 bulan. Oh. Selama muter mana aja? Adelaide, terus dengan daerah banyak di Adelaide itu kan banyak sekali. Jadi ke gereja-gereja di Adelaide, juga ke organisasi-organisasi di Adelaide, juga ke daerah yang dekat Adelaide. Tapi ada 22 appointment gitu melayani di sana. Ngapain? Pelayanan Ibu. Jadi pelayanannya apa? Praise and worship juga sharing. Jadi Ruth itu sharing di depan anak-anak sekolah. Banyak yang nangis, memang banyak yang dijamah sama Tuhan. Apa di pikirannya orang tua itu waktu lihat ya anak-anaknya itu akhirnya istilahnya gini ya, kekristenan itu seringkali meninggikan derajat. Ya, membawa seseorang ini menaikkan derajat. Nah, ternyata kan memang anak-anak ini dari anak-anak di tempat kumuh tiba-tiba bisa sampai pelayanan sampai ke Australia 1 bulan. Itu terus di pikiran orang tua itu mereka ngomong apa lihat kenyataan seperti itu? Ya, sukacita dan terbuka. Seperti Ruth sendiri itu dulu kan dia juga berkata sih, sepertinya dulu kan dia tidak terlalu mendapat penghargaan dari keluarganya. Tapi ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sekarang dia menjadi orang yang dihormati di keluarganya. Wow. Dan ada dia berapa, menjadi berkat. Berapa ini saudara? Ruth punya lebih dari 3 saudara, 4 saudara. Seperti itu. Wah, ngelihat gini ya, kita ini kalau bisa melakukan sesuatu seperti yang kita melakukan impiannya Tuhan kepada kita. Pada waktu kita bukan melakukan impian kita sendiri tapi melakukan impiannya Tuhan, itu kayak jalan dibukakan. Jadi sekarang apa yang kamu pikirkan untuk ke depan? Untuk misi, untuk anak-anak di Kamboja atau negara lain yang kamu masih tahu Tuhan masih punya mimpi loh buat aku. Gitu loh. Dan itu nanti mimpi itu akan Tuhan sendiri yang akan bukakan jalan. Nah itu apa? Ya, saya mau melihat orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, Bu. Itu yang sebetulnya yang ada di dalam seperti saya ini barusan tadi malam kan ngobrol sama Ruth gitu, Bu. Dan itu saya tuh merasa senang, sukacita ketika melihat ada orang yang hidupnya juga maunya melakukan kehendak Tuhan. Dan kita kan ngerti ya ketika kita ngobrol dengan seseorang di mana Tuhan itu ada di dalam hidup orang itu, dan memang sebetulnya kenyataannya ketika Tuhan ada di dalam hidup kita itu aman, dan hidup kita itu gimana ya, ada satu kekuatan untuk menghadapi hidup meskipun ada badai, meskipun ada banyak hal yang terjadi, tetapi ketika ada Tuhan, itulah Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Jadi saya pengen lihat multiplication gitu. Jadi ketika Tuhan membentuk kita dan
dengan segenap hati kita berikan hidup kita kepada Tuhan, kita juga pengen lihat ada orang-orang lain yang memberikan segenap. Iya, betul. Karena kita tahu itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita tuh puas gitu loh, kepuasan itu. Ternyata apa yang aku lihat, aku dijadikan seperti ini orang lain juga akhirnya bisa seperti aku juga, ya toh. Itu saya pernah suatu saat saya retreat di tempat terbuka gitu toh, bersama dengan satu orang teman saya dari Malaysia dengan grupnya. Jadi grup kita berdua bersama-sama gitu retreat, tidur di tempat open air gitu. Saya lagi lihat di langit. Dan saya lihat itu pohon yang saya lihat divisi 1 itu, malam itu saya lihat ada pohon. Ini nyata. Jadi dari jauh saya lihat ada pohon-pohon gitu, dan pohonnya nggak satu. Pohonnya sudah beberapa. Di situ Tuhan ngomong. Di situ Tuhan bilang multiplication. Iya. Itu yang membuat hati saya memang itu, jadi itu kerinduannya Tuhan untuk bermultiplikasi lewat hidup kita. Iya. Aku percaya satu hal, kalau hidup kita itu hidup yang berdampak, ya, orang itu nanti akan meniru, ya, apa yang kita lakukan, dan dia akan meniru, karena dia sudah melihat satu model yang dia lihat, oh ini seperti ini, dia akan meniru ke situ. Dan aku yakin seperti anak-anak yang sudah kamu didik selama beberapa tahun di Kamboja, mereka nanti akan meniru apa yang kamu lakukan kepada mereka. Amin. Karena mereka merasakan, begini ini aku merasa dimiliki, aku diubahkan hidupku, aku bisa naik derajatku, ini aku dibawa mengenal kepada Yesus. Dan itu yang membuat akhirnya nanti mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi terima kasih Eileen buat apa yang sudah dibagikan, sehingga cerita ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, puji Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Cinta bisa mengubah orang yang biasa-biasa menjadi orang yang kuat dan penuh keberanian. Karena cinta, orang rela melakukan apapun dan memberikan apa yang dia miliki untuk orang yang mereka cintai. Kita mengenal arti kasih yang sejati dari teladan Kristus yang telah mati untuk kita. Karena itu, kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita.